Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai penelitian kualitatif pendekatan naratif inquiry untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Urip Sulistyo, SPD MED PhD, dan Ibu Andi Gusmaulia Eka Putri MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marsha Deva Azila dengan NIM akhir 02, Fisna Syahira dengan NIM akhir 25, Putri Afifah dengan NIM akhir 30, Roja Juwita dengan NIM akhir 33, Bella Fazliani dengan NIM akhir 156, dan Novia Angun Pratiwi dengan NIM akhir 173. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini ada 6. Yang pertama, mengenai pengertian naratif inquiry. Yang kedua, jenis-jenis naratif inquiry. Yang ketiga, prosedur penelitian naratif inquiry. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, karakteristik penelitian naratif inquiry. Yang keenam, keunggulan dan kelemahan naratif inquiry. Baik, yang pertama yaitu pengertian naratif inquiry. Penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. Itu menurut Clendinin tahun 2007. Disimpulkan bahwa penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan informan melalui wawancara. Jadi penelitian naratif ini adalah penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk cerita dengan urutan waktu tertentu, lalu cerita ditulis itu melalui proses mendengarkan dari orang lain ataupun bertemu langsung dengan informan seperti melakukan observasi dan wawancara. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis naratif inquiry yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Putri Afifah, disilakan. Yaitu jenis-jenis naratif inquiry. Yang pertama yaitu analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Kemudian yang kedua yaitu analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fisna Syahira. Baik, selanjutnya yaitu prosedur penelitian naratif inquiry. Untuk pembahasan ini akan dibahas oleh rekan saya Fisna Syahira. Kepada Fisna, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur penelitian naratif inquiry. Menurut Clendinin dan Connelly tahun 2002 dalam Creswell, langkah-langkah melaksanakan penelitian naratif adalah sebagai berikut. Ada 7 langkah-langkah. Yang pertama itu ada mengidentifikasi suatu kejadian yang menjawab permasalahan penelitian untuk dieksplorasi. Maksudnya di sini yaitu penelitian ini dimulai dengan memfokuskan pada suatu permasalahan penelitian untuk diteliti dan diidentifikasi suatu kejadian untuk dieksplorasi dalam proses kualitatif. Kemudian, pilih satu atau lebih individu yang dapat memberikan pemahaman tentang kejadian yang dimaksud. Maksudnya di sini adalah partisipan bisa seorang yang tipikal atau seseorang yang kritis bagi penelitian karena telah mengalami masalah atau situasi tertentu. Peneliti juga bisa meneliti beberapa individu dalam suatu proyeknya. Masing-masingnya dapat bercerita yang berbeda-beda, yang mungkin bertentangan antara satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi berupa cerita dari individu. Maksudnya di sini adalah cara terbaik untuk mendapatkan cerita ialah dengan meminta kepada individu tersebut untuk menceritakan pengalamannya melalui percakapan pribadi ataupun wawancara. Ada beberapa hal yang bisa kita kumpulkan untuk
mengumpulkan informasi berupa cerita individu itu, yang pertama ada meminta individu tersebut mencatat ceritanya dalam buku harian, yang kedua bisa mengamati individu tersebut dengan membuat catatan lapangan, yang ketiga bisa mengumpulkan surat yang dikirim oleh individu, keempat bisa merangkai cerita tentang individu dari para anggota keluarganya, kelima bisa juga mengumpulkan dokumen seperti memo ataupun koresponden resmi tentang individu tersebut. Yang keenam, bisa mendapatkan foto atau kotak kenangan dan artefak pribadi atau keluarga ataupun sosial lainnya milik individu tersebut, maupun yang terakhir juga bisa mencatat pengalaman hidup individu tersebut, misalnya pengalaman menarinya, teater, musik, film, seni, dan sastranya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menceritakan kembali kisah individu. Maksudnya di sini adalah peneliti berperan aktif dan menyusun kembali restori atau cerita tersebut ke dalam kerangka yang bermakna. Kerangka ini bisa tersusun sebagai berikut. Kerangka ini tersusun seperti pengumpulan cerita, menganalisisnya untuk menemukan unsur-unsur penting dalam cerita tersebut, misalnya waktu, tempat, alur, dan suasana, dan juga menuliskan kembali cerita tersebut. Kemudian langkah yang kelima yaitu berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Maksudnya di sini adalah peneliti berkolaborasi secara aktif dengan partisipan selama proses penelitian. Yang keenam, menulis suatu cerita tentang pengalaman-pengalaman personal dan sosial partisipan. Maksudnya yaitu peneliti menulis dan menyajikan cerita tentang pengalaman individu. Dan yang terakhir yaitu menvalidasi keakuratan laporan. Maksudnya di sini yaitu jika tadi ada berkolaborasi dengan partisipan, maka validasi ini bisa terjadi sepanjang kolaborasi tersebut. Beberapa praktik validasi seperti member checking, mentriangulasi di antara sumber data, dan mencari bukti-bukti yang mendiskonfirmasi. Hal ini berguna untuk menentukan keakuratan dan kredibilitas suatu cerita naratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Fazliani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pengumpulan data pada pendekatan naratif inquiry. Nah, teknik pengumpulan data ada 5. Yang pertama, yaitu wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data melalui interaksi peneliti dengan partisipan untuk mengetahui pengalaman, cara berpikir, dan perasaan partisipan yang kemudian akan dinarasikan. Kemudian, teknik yang kedua yaitu catatan lapangan atau field notes, merupakan kumpulan catatan yang diperoleh dari hasil observasi dan termasuk ke dalam salah satu alat pengumpulan data yang utama pada penelitian naratif inquiry. Nah, dalam penelitian ini, catatan lapangan dijadikan salah satu instrumen untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan temuan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu jurnal refleksi. Teknik ini digunakan untuk menuangkan hasil refleksi peneliti dan partisipan lain. Refleksi tersebut merupakan hasil dari respon atas peneliti yang dilakukan peneliti, diungkapkan dengan kata-kata yang dituangkan ke dalam tulisan. Selanjutnya, untuk teknik yang keempat, yaitu studi dokumen, merupakan teknik untuk menyempurnakan penelitian yang disusun peneliti. Maka, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dan teknik yang terakhir, yaitu dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian naratif inquiry. Nah, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dokumentasi digunakan untuk menguatkan data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian berjalan. Dokumentasi dapat dijadikan penguat bagi peneliti dalam memahami pengalaman yang terjadi.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novia Anggun Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik penelitian naratif inquiry. Nah, yang pertama ada pengalaman individu. Jadi pengalaman individu ini merupakan penelitian memfokuskan pada riwayat atau pengalaman masa lalu individu dan kontribusi pengalaman saat ini dan yang akan datang. Yang kedua, ada kronologi pengalaman. Jadi, kronologi pengalaman ini merupakan penelitian yang menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu, urutan kronologi kejadian. Kemudian ada pengumpulan cerita. Nah, jadi pengumpulan cerita ini merupakan peneliti itu mengumpulkan cerita dari berbagai sumber data, dari berbagai file teks. Kemudian ada restoring. Jadi penelitian restoring ini, peneliti mengumpulkan cerita, menganalisis dengan kunci cerita atau waktu, tempat, vlog, dan adegan, dan menulis kembali cerita itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Keunggulan dan kelemahan dari penelitian naratif inquiry. Yang pertama yaitu keunggulan yang ada di dalam penelitian naratif inquiry. Di antaranya, 1. Mampu memahami identitas dan pandangan seseorang. 2. Mampu diaplikasikan dalam beragam ilmu pengetahuan. Ketiga, digunakan saat peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Keempat, berguna saat cerita terangkai dalam kronologi tertentu. 5. Dapat menjadi kajian yang mendalam tentang suatu fenomena yang dialami individu. Keenam, penyajian hasil penelitian yang beragam. 7. Menghasilkan cerita yang membuat kita bisa memahami dunia. Selanjutnya, adapun kelemahan dari penelitian naratif inquiry diantaranya yaitu 1. Peneliti harus memiliki pemahaman yang lebih baik. 2. Dibutuhkan pemahaman yang tajam untuk mengidentifikasi sumber materi. 3. Memiliki jangkauan responden yang sempit. 4. Ada kemungkinan bahwa peneliti tidak melaporkan pengalaman hidup individu secara detail. 5. Peneliti bisa saja menyajikan cerita tanpa memperhatikan kronologinya. 6. Laporan akhir yang disusun peneliti tidak mendeskripsikan konteks cerita, ranahnya, dan beberapa orang yang terlibat. 7. Peneliti tidak melaporkan tema yang muncul di cerita. Baik, kesimpulan untuk materi kita pada video kali ini adalah naratif merupakan suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Naratif bersifat menguraikan atau menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa atau rangkaian kejadian, dan rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berkesempatan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.